Ternyata teman saya itu dibawa ke alam dia, begitu naik situ sudah nggak kelihatan teman saya, udah hilang itu. Saya pun sudah nggak kelihatan itu kereta kencana itu sudah hilang semua. Ini masih korban yang ikut kereta kencana itu tuh. Oh iya benar kok kamu tahu aku. Ya tahu sini bahaya. Tiap tahun pasti ada yang ikut kereta kencana itu. Tiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian yang menonton rezekinya selalu berkah dan barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Aska. Mas ini sangat menarik nih ceritanya ya. Mas Aska ini pernah bekerja sebagai APK kapal di tengah samudra, dan beliau juga pernah melihat kerajaan gaib di sekitaran pulau, dan juga dari salah satu temannya itu sampai meninggal ikut kereta kencana gaib dari kerajaan laut di tengah samudra. Ini sangat luar biasa dan ini sangat tragis ya, temannya itu sampai mati ikut kereta kencana gaib. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Aska seperti biasa. Pak Ter, Mas. Alhamdulillah, sehat Mas. Semangat dong. Semangat. Tadi dari rumah ke sini berapa menit Mas? Kira-kira setengah jam. Setengah jam ya? Setengah jam dari Batang ke Kalongan. Oh iya, makasih ya Mas sebelumnya ya, udah mau datang ke studio Lintang Misteri ya. Oh ya teman-teman Lintang Misteri, ini Lintang Misteri studio baru ya di desa Sindang Wetan, Kota Pekalongan. Yang kemarin kan di Desa Tirto. Ini karena kontrakannya udah habis, kita pindah di Desa Sindang, Kota Pekalongan. Semoga Lintang Misteri kedepannya tambah berkah dan barokah agar bisa membantu anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu kedepannya. Jika kita sukses ya, kita doakan bersama-sama ya Mas. Minta doanya ya Mas ya. Amin. Amin. Udah siap Mas? Siap. Alhamdulillah Mas Aska sudah siap ingin menceritakan pengalaman bisnisnya. Jangan di skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita pengalaman Mas Aska menjadi APK kapal. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Lintang Misteri yang tak ada dan tiada, mereka ada. Monggo Mas, awal perjalanan menjadi APK kapal banyak mistisnya itu gimana Mas awalnya Mas? Ya awalnya itu karena saya kan di rumah pusing lah Mas, kawan sepi. Kalau saya itu kerjaan di sini kan batian Mas, kawan sepi. Saya diajak teman saya diambil ke rumah, mau ditawarin mau ikut. Ya kerja. Ya saya tanya kerja apa? Ikut kapal. Oke, saya ikut. Saya di rumah itu isinya bukan kerja di laut, tapi di tambak atau perairan, tapi saya nggak cerita kerja di laut itu. Saya dari rumah berangkat 3 orang dari kampung saya. Saya di Murai Baru, perjalanan ke Murai Baru itu di sana menyiapin bekal buat makan di sana itu hampir 1 minggu di Jakarta. Jadi nyiapin bakalan Mas? Ya, menyiapin bekalan 1 minggu. Terus 1 minggu berangkat ke tengah, saya itu udah nggak karuan pikiran itu Mas. Ya, nama juga baru ikut kapal pasti mabuk lah. Tuh, tapi kejanggalan saya itu di tengah-tengah, hampir di tengah-tengah laut itu kok nggak enak, itu nggak enak juga, kena apa, ombak terus.
kena ombak terus. Akhirnya sudah 3 bulan itu di laut ikan, tapi dapatnya sedikit aja di lubang itu. Lubang kan ada 12, cuma dapat sudah 3 bulan dapatnya 3 lubang aja. Tuh. Itu masa berarti baru pertama berangkat ya mabuk lagi? Iya, saya kan baru pertama pengalaman di kapal mabuk nggak karuan. Berapa hari Mas dari Muara Baru ke tengah laut itu ya? Kalau dari Muara Baru ke tengah laut itu hampir 15 hari. 15 hari. Berarti sudah capek tengah itu Mas? Iya, sudah nyampe tengah. Mulai kerja itu 20 hari baru mulai kerja. Narik ikan lah. Begitu di sana itu ombak lagi Mas, ombak terus. Di tengah-tengah ombak itu seperti saya itu kelihatan apa itu hal mistis. Pertama itu sebentar aja kelihatannya seperti dia itu ingin mengajak saya tuh. Nah, saya kan cuma belum kerja, saya mau diajak pulang, mau diantar pulang. Begitu saya nggak mau, terus itu hari-hari kedua ketiga ombak lagi, masih ada ombak hampir 3 bulan lah. Saya dan semua ABK kapal itu sama tekongnya Jurumudi dapat kabar besok ada badai datang. Nah, saya senang lah ketika itu karena kapal itu mau menepi. Ya mau menepi. Begitu menepi sudah hampir 1 minggu di tepi, tapi ABK itu nggak turun ke daratan. Nah, itu semua kawan udah nggak karuan, nggak mau pulang lah karena kan ikan sepi. Gitu di tepi itu di pulau saya tiap malam mancing di tepi itu, tapi ikannya bagus-bagus saya dapat. Begitu saya mancing di tengah malam pukul jam 2 saya melihat itu hal mistis kerajaan Mas, itu seperti nyata. Kerajaan yang mewah sekali, dayang-dayang banyak. Ya saya diiming-imingin itulah dayang-dayangnya, saya mau dikasih kerjaan daripada dia mengajaknya. Saya ditawarin daripada kamu di situ ikut saya aja, di sini kerja enak. Dan nanti saya mau diantar pulang itu di kampung saya, karena saya istana itu seperti istana seperti kerajaan-kerajaan seperti di ratu-ratu itulah. Entah itu ratu apa saya nggak tahu Mas. Berarti pas waktu dayangnya turun nawarin diajak ngomong? Iya, diajak ngomong, saya diajak ngomong mau diajak kerja di sana. Tapi saya nggak mau Mas. Tiap malam. Berapa orang Mas tuh? Saya tengah malam itu saya cuma 2 orang sama teman saya. Kalau anak saya kan pikiran nggak karuan, tapi saya masih ingat mau diajak kerja di istana itu saya, tapi nggak mau. Pakaiannya seperti apa Mas? Dayang-dayang itu Mas? Ya seperti ada seperti kerajaan-kerajaan itu pakai selendang putih sama hijau. Soalnya ada cacatnya atau cantik-cantik Mas? Itu namanya juga dayang-dayang pasti cantik-cantik Mas. Ya. Nah masa pas waktu ombak ya? Ya. Itu selama ombak itu pasang jaring nggak Mas? Di tengah Mas? Nggak pasang, kan ombak jaring nggak pasang. Karena kan itu udah nepi itu di pulau itu hampir 1 minggu lah di pulau itu. Tiap malam itu saya merenung dilihatin itu kerajaan itu Mas. Kerajaannya itu di tepinya pola atau di tengah laut? Tengah laut itu Mas. Di tengah-tengah laut. Jelas Mas? Jelas seperti nyata itu. Tiap malam saya mau diajak itu hampir 3 malam berturut-turut. 3 malam saya mau diajak
saya mau diajak lagi, tapi saya itu seperti dapat rezeki itu dilihatin ada kerajaan itu. Nah, saya mancing di tepi itu dapat ikan banyak, ikan bagus-bagus lah. Ikan apa, Mas? Ya seperti ikan mas, ikan di tepi itu yang agak lumayan mahal dijual itu. Saya jual di itu ada sopek datang kalau siang. Kan itu mancing di tepi itu jaban buat beli rokok sendiri. Malam keduanya itu saya mancing lagi, diambilin lagi, mau diajak lagi dayangnya, tapi berbeda-beda, yang kemarin sama yang tadi malam itu beda-beda. Dimingin-mingin lah saya mau diajak ke alam, dia mungkin sadar itu teman saya bangun dari atas. Teman saya itu tepok saya dari belakang tuh punggung tuh, bicara sama siapa kamu malam-malam bicara sendiri. Enggak, itu ada istana mau ngajak saya, dayang-dayangnya. Ya, saya bilang gitu, Mas. Saya disuruh teman saya suruh naik ke atas, suruh tidur. Saya tidur sebentar, tapi saya turun lagi ke bawah. Soalnya saya nggak bisa tidur karena kan saya sudah nggak tahan ingin pulang, Mas. Hampir 3 bulan saya di tengah laut itu, pasang payang itu ikannya dapatnya sedikit, Mas. Itu begitu saya udah 1 minggu lebih, hari Minggu itu saya dapat bon-bonan cuma 100 buat jajan lah, beli rokok dulu. Saya senang sekali tuh naik sopai turun ke darat beli rokok. Begitu saya kan misah sendiri sama teman, di tepi itu ada kerajaan juga, Mas. Seperti dia itu sudah ngincar saya ikut ke alam sana. Tapi mau beli rokok itu, Mas? Iya, tapi ada kerajaan di tengah-tengah hutan itu kan. Di tengah-tengah hutan? Ya kan pulau itu kan turun lah di tengah-tengah hutan itu, cuma saya yang dilihatin aja sendiri. Jam berapa itu, Mas? Itu siang, tapi kan siang itu sekitar mau bedukan itu jam setengah 12. Dia mau diajak lagi, saya dikasih apa itu, nemu barang duit, dikasih duit di depan itu. Saya ada duit tumpuk, itu entah duit temenan apa bukan, itu saya pegang, saya giniin, nggak hilang, tapi saya nggak mau masukin kantong, soalnya itu duit gaib, alam gaib. Kalau saya ambil, pasti saya ikut ke sana. Di depan duit semua, Mas? Duit semua. Kira-kira berapa triliun, Mas? Ya itu kalau triliun nggak sampai triliun, masuk di bawah pohon itu, tapi pohonnya itu ada kereta penjaga ke situnya. Perjalanan mau beli rokok nih ya? Iya. Berapa jam, Mas, dari hutan ke beli warung beli rokok itu? Itu setengah jam kita jalan kaki. Kalau dari perahu turun ke bawah naik sopek kecil itu berapa orang. Saya punya uang 100.000 beli rokok. Saya di tengah-tengah hutan itu ada kerajaan lagi, kelihatan mau pintu itu udah terbuka buat saya masuk. Itu kalau siang itu sekitar pukul jam 12 siang lah, hampir. Pas waktu gerbangnya buka itu ada penjaga-penjaga atau orang-orang di sebelah kan, Mas? Ada, semuanya perempuan semua. Iya. Nggak ada siluman, nggak kan? Kalau siluman mungkin nggak ada, soalnya dia kan mau ngajak saya supaya saya nggak takut. Dia semua wanita cantik-cantik semua. Saya kan ingat itu dayang-dayang cantik-cantik. Begitu lawang pintu dibuka, saya mau masuk lah. Di bawah pintu itu sebelah kanan ada duit banyak sekali, seperti buat saya ikut sana lah.
duit itu di bawah sekitar ya banyak, satu kardus Harime itu mungkin ada mas berapa juta itu. Dipegang tapi berapa duit itu? Saya pegang itu uangnya udah saya pegang, tapi saya nggak mau masukin kantong. Lah tapi kan kalau begitu orang banyak itu cuma saya yang lihat itu hal mistis itu cuma saya. Teman saya datang mengambil saya, ayo ikut saya beli rokok. Itu ngelihatin saya bicara sendiri sama siapa dia dan nanya. Saya jawab, saya itu mau dikasih duit banyak buat ongkos pulang, kamu mau ikut nggak? Duit mana itu di bawah banyak. Tapi kan teman saya nggak melihat mas, Lihatnya apa mas? cuma lihatan cuma pohon dan patung itu. Tapi sadar mas ya? Saya masih sadar itu. Kalau saya nggak sadar pasti saya ikut masuk ke sana, istananya dia, istana gaib itu. Padahal siang ya mas? Siang tapi pukul para itu roh pada keluar lah jam setengah 12 siang. Terus Begitu harinya lagi saya itu udah punya uang 100.000. Saya begitu teman-teman saya sudah naik ke kapal lagi, tapi saya nggak ikut ke kapal, saya kabur di tengah-tengah hutan. Itu pengalamannya saya dari pulau ke cari angkotan buat kabur, buat pulang itu 1 hari 1 malam saya tersesat di hutan mas. Cuma 1 orang, tapi saya setiap malam kok ketemunya itu istana lagi di tengah-tengah hutan malam-malam. Saya nggak mau itu mas. Saya seperti dia itu mengincar saya supaya ikut ke alam dia. masnya kabur? Ya saya kabur sana karena saya nggak kuat kerja di kapal itu sudah 3 bulan, tapi kan dapatnya cuma 3 lubang. Nah, kira-kira kan kalau saya ikut sampai finish pasti tidak punya uang mas. Itu harapan udah punah lah. Terus kabur kemana mas? Saya kabur itu dari pulau ke cari angkotan itu 1 hari 1 malam. Terus saya di tengah-tengah hutan itu tiap malam-malam itu mas dihampiri lagi seperti ada istana lagi. Dia itu mengincar saya. Daripada saya ikut sana, saya pakai sarung yang saya pakai itu buat saya tidurlah di situ, istirahat di bawah pohon tiap malam. Malamnya itu saya itu diambilin seperti, karena saya diajak terus nggak mau, saya itu yang seperti ular besar menghampirin saya, mau ngeliket gigit saya, seperti itu suruhan ratunya. Tapi itu cuma ular siluman kan, tapi enggak. Itu saya tahan, saya baca-baca apa yang saya bisa baca lah, tapi ular hilang lagi. Ular besar itu. Berarti masa pas kau mau kabur itu di tengah hutan berarti? Tersesat tengah hutan 1 hari 1 malam cari angkotan itu. Jalan kaki, cuma pegang uang sisa 50.000 buat pulang ke kampung. Saya belum bisa pulang, saya kerja di sana di darat 1 bulan, itu kerja di darat 1 bulan buat cari ongkos buat di rumah lah. Saya dapat kerja 1 bulan, jadi apa, jadinya buat ongkos pulang. Akhirnya saya dapat ongkos buat pulang lah. Saya sangat lega sekali itu mas. Begitu saya pulang ke rumah itu seperti ada yang ngikutin lagi mas, entah itu apa. Anak saya juga, saya pulang anak saya juga nangis terus, rewel itu mas. Seperti ada yang melihat makhluk apa. Terus saya pulang mandi,
saya wudhu, sudah hilang semua lah. Masa di darat itu kerja apa Mas pas tuh sudah dilepas dari hutan itu ya? Saya di darat itu kerja pertama kerja di ikut itu ngambil potong ayam, ternak ayam potong itu saya ikut truk ternak ayam, saya ikut truk angkutan ayam itu saya ikut kerja 1 bulan. Saya minta tolong sama bosnya, bos saya mau pulang nggak punya kampung, saya pulangnya ke Pekalongan, jauh. Ya oh nggak apa-apa, kamu kerja di sini aja, kalau udah punya uang buat balik sudah silakan kamu mau kalau mau pulang itu. Buat teman-teman saya kalau kepepet janganlah ikut perahu lah, kasihan. Seperti nyawa ibaratnya nyawa di wadai mangkok Mas. Tuh ibarat jangan sampai walaupun kerjaan sepi apa nek iso aja melu kapal, nek wong kaya wong kalongane dhewe wong buaran nak kuwi payah nemen nang kono. Masa selama kerja di ayam itu ya, ada kejadian mistis Mas pas waktu setelah melihat di hutan itu ya, pertama kali ya? Ya seperti itu, seperti itu masih diikutin tuh apa prajurit-prajurit tapi yang laki-laki gitu kalau di ayam itu. Karena kan kandang ayam itu dekat sama pulau itu, belum keluar dari perbatasan, itu masih di lingkungan pulau. Tapi kan udah keluar jalur, tapi kan masih di kuasaan lautan itu Mas. Seperti apa itu, tapi yang laki-laki itu dia seperti marah sekali sama saya. Tiap malam saya mau tidur digangguin terus, seperti dari atas saya dijatuhin apa besar, bro, saya nggak bisa apa-apa tuh. Tiap malam itu saya digangguin terus itu. Di waktu mau tidur di kerjaan di darat itu Mas? Ya, sering digangguin. Tapi bos kapalnya nyari nggak Mas? Ya itu pasti nyari tuh kawan-kawan, karena saya masuknya ke hutan kan supaya juru midunnya itu tidak cari saya agar tidak ketemu. Kalau saya ikut jalur yang ramai pasti saya ketemu sama teman-teman saya. Mau kenapa nih saya kok anak saya nangis terus itu, saya pergi ke guru ngaji lah. Ya guru ngaji, baik Gus, saya mau tolong nih di badan saya masih ada apa kok saya pulang dari laut kok anak saya nangis terus 1 hari 1 malam. Oh itu masih katanya Gusnya itu kamu masih diikutin itu apa prajuritnya kerajaan selatan itu. Nah saya disuruh ke kamar wudhu, saya buat suruh wudhu, suruh apa baca apa, terus punggung saya dikepuk Gusnya, udah pergi semua tuh. Itu kalau anak saya sudah nggak rewel lagi tuh. Gus siapa tadi Mas? Gusmus. Berarti masa sudah bersih ya? Iya sudah bersih. Bersih itu setelah ini berangkat lagi ya Mas? Ya saya kan tadinya itu saya sudah bilang saya nggak mau berangkat lagi, tapi kan faktor ekonomi Mas. Saya kerja lagi susah lagi, faktor ekonomi. Akhirnya saya ikut tergiur sama teman saya dan diajak itu yang beda perahu lah. Beda perahu, namanya perahu Kursin, itu berangkatnya dari Selamaran. Kalongan ya? Kalongan. Dulu itu kalau Kursin itu kontraknya nggak lama seperti sekarang. Kalau dulu kan cuma 2 bulan 3 bulan, tapi kalau sekarang kan hampir 6 bulan 7 bulan. Begitu saya berangkat lagi masih ada seperti yang kemarin dulu yang saya berangkat itu, seperti ada yang ganggu terus. Di tengah-tengah laut itu saya tiap malam mancing lah, cari ikan. Semua kawan-kawan saya sudah tidur semua, saya cuma 2 orang mancing di tengah itu.
seperti itu. Saya dapat ikan banyak terus, tapi teman saya di samping itu mancing nggak dapat ikan gitu. Lah terus si teman saya itu melihat seperti ada kereta kencana datang menyamperin teman saya. Semua datang menghampiri teman saya. Dia itu diajak mau main ikut supaya naik kereta itu. Selendang sudah disiapin buat jalan ke naik ke kereta itu, Mas. Orang kira-kira pukul jam 1 itu saya 2 orang yang dilihatin, saya cuma 2 orang itu. Begitu saya sudah ingatin teman saya jangan ikut, itu bahaya. Tapi teman saya bandel itu, Mas, karena dia itu sudah jenuh, itu pikiran kosong, ingin pulang itu. Tapi kan saya masih mancing, masih dapat ikan banyak. Nah, teman saya itu dilihatin itu kereta kencana sama dayang-dayangnya. Dayang itu 3, tapi semua jumlah ada 5 itu. Seperti ratu apa nggak tahu, tapi cantik-cantik semua. Ya, begitu teman saya melihat itu tuh, karena teman saya itu sudah nggak kuat di perahu, dia akhirnya ikut, Mas, ikut kereta kencana itu, naik ke selendangnya itu, naik ke sana. Dia itu naik, saya sudah hampirin sini jangan ikut, tapi dia bandel, dia mau ikut, mau pulang. Karena kan dia mau diajak pulang, mau dikasih uang banyak. Akhirnya teman saya itu ikut ke sana. Begitu ikut, saya sudah cegah, saya kejar, dia sudah naik duluan ke atas kereta itu. Tapi aduh, saya bilang ciloko itu. Saya bangun teman-teman saya di atas, bangun itu, teman kamu ikut sana, ikut keretanya penjaga laut sini. Ternyata teman saya itu dibawa ke alam dia. Begitu naik situ sudah nggak kelihatan teman saya, udah hilang itu. Saya pun sudah nggak kelihatan, itu kereta kencana itu sudah hilang semua. Saya cari ke lingkungan bawah, saya kira saya ngimpi itu. Ternyata itu beneran, teman saya ikut sana. Begitu teman-teman saya sudah bangunin semua itu malam itu. Nah, saya dimarahin sama teman-teman saya 34 itu. Teman saya marahi saya semua. Saya dituduh saya yang nyegurin itu. Tapi kan saya bilang enggak, saya itu ikut itu keretanya penjaga laut sini, ratunya. Saya melihat itu, tapi saya kan disalahin, dituduh saya itu menyemplungin teman saya itu. Begitu hari besoknya itu, tiba-tiba teman saya sudah meninggal, Mas, terapung di atas air itu, sudah meninggal. Saya kira tadi malam itu saya ngimpi, ternyata beneran itu. Berarti masa pas waktu mancing itu yang lain pada tidur, Mas. Saya ada tidur. Berarti masa mancing cuma 2 orang. 2 orang. Masa dapat banyak nih. Saya dapat banyak, tapi teman saya itu nggak dapat. Nggak dapat, terus ada selendang dari kereta kencana, Mas. Iya, selendang dari kereta ke sana, turun buat naik. Itu teman saya itu naik ke sana, ikut kereta kencana itu. Jauh nggak, Mas, dari kapal, Mas? Itu ya nggak jauh, kalau seperti berapa meter, 7 meteran kereta sama perahunya itu, seperti 7 meter. Terus itu Berarti Mas lihat semua yang berada di kereta itu ada berapa orang, Mas? kalau
kereta kencana itu ada 5 orang, tapi kalau di belakang-belakangnya lagi banyak orang mas, pasukan banyak orang, nah itu berapa itu banyak itu pasukan yang ngawal ratunya itu. Berarti Mas lihat temannya terus naik ke selendangnya itu. Selendang itu naik ke atas, buat naik ke atas. Saya kira saya itu ngimpi tadi malam, ternyata beneran itu teman saya sudah dibawa ratunya itu penjaga laut situ. Berarti pas waktu temannya ikut ya, Ya, teman-teman semua dibangun ini. Terus semalam itu cari temennya Mas tuh. ya semua teman-teman saya di perahu cari teman yang ikut itu. Saya dimarahin sama teman-teman saya, jumlah orang itu 34 mas. Dia marahin saya dituduh nyemplungin teman saya. Tapi kan saya nggak mau dituduh, saya lihat apa adanya, ceritain. Dia ikut ratunya penjaga sini mas, bukan saya yang nyemplungin. Terus bisa ya mas mayatnya mas, pas waktu malam itu dicari sama itu, ngeluarin, nurunin itu perahu kecil, nurunin pasti dicari, nurunin perahu kecil itu ada 3, dicari nggak ketemu mas. Nggak ketemu. Begitu ketemu itu sudah hari esoknya, itu waktu mau kerja, mulai kerja ketemu dia di tepi-tepi perahu itu, ngambang di dekat itu. Itu pas waktu selendangnya digelar itu warnanya apa mas? Itu warnanya yang itu merah mas. Merah ya. Terus dayang-dayang sama ratunya pakainya apa mas? Hijau semua. Iya. Itu berangkat dari Selamaran ya? Iya, dari Selamaran. Hari apa mas berangkat mas? Kira-kira itu hari Jumat malam Sabtu. Terus kejadian temennya ikut kereta kencana ya? Ya. Terus sekitar jam berapa mas? Itu sekitar pukul jam 1 lebih mas. Itu tengah malam itu. Tengah malam. Teman-teman saya itu sudah tidur semua. Tuh. Aduh. Yang dulu saya ikut udah ngingatin teman-teman saya supaya tidak mau ikut perahu lagi, tapi saya ikut lagi karena saya nggak bisa kerja di besok. Terus nasib mayatnya gimana mas? Itu nasib mayatnya itu sudah ketemu, besoknya dimasukin ke freezer mas, buat yang pendingin ikan itu, dimasukin itu sudah hampir 1 minggu. 1 minggu di es di dalam peti. Lah nunggu ada perahu yang mau pulang, diikutin sama itu perahunya itu sudah nebak ini masih korban yang ikut kereta kencana itu tuh. Oh iya benar, kok kamu tahu? Aku ya tahu, sini bahaya, tiap tahun pasti ada yang ikut kereta kencana itu, tiap tahun. Begitu kapal itu sudah ada yang meninggal 1, besoknya kerja dapat ikan banyak mas. Setelah kejadian meninggal itu, besoknya sebar payang dapat ikan itu banyak. Itu seperti buat tumbal perahu itu mas, kayaknya. Iya banget mas. Iya. Berapa bulan mas setelah temennya mas meninggal? Nggak pulang nih mas? Ikut pulang ya? Iya, nggak ikut pulang, terus ikut kerja ya? Masih ikut. Selama dapat ikan banyak mas? Itu selama 3 bulan mas. 3 bulan. Nah, karena kan waktu temennya mas meninggal itu baru berapa bulan mas? Itu hampir 2 bulan mas. 2 bulan ya. Kalau ini kan kursin dulu kan kontraknya nggak lama seperti yang sekarang mas. Kalau dulu kan 2 bulan 3 bulan. Itu kejadian ada yang meninggal itu, besoknya itu perahunya itu dapat ikan banyak mas, seperti buat tumbal di situ. Entah itu tumbal, entah itu diminta sama kerajaannya laut situ, nggak tahu mas.
Itu dari Selamaran ke tengah, dari area istana ya kereta kencana ya. Ya, Itu dari darat itu sampai tengah itu berapa hari mas? itu kalau ini kira-kira 10 hari mas. 10 hari. Karena kan ini nggak agak jauh ini, Hmm. seperti di kuasaan lingkungan laut sini. Hmm. Tapi kan namanya juga di Ratu itu pantai selatan. Kalau Selamaran laut utara mas. Ya, Hmm. Berarti setelah temennya meninggal, gak pulang, masa tetap masih kerja ya? masih kerja. Karena kan itu dapat ikan banyak kan, saya semangat lah mas kerja. Ya, dapat ikan banyak saya semangat. Begitu teman saya yang meninggal itu diantar sama perahu yang mau pulang ke kampung, ke Samaran, dia diikutin titipin itulah mayatnya. Saya lihat kasihan mas itu, terap tenggelam 1 malam itu badan mas sama itu masih utuh, masih mulus mas, nggak gemuk seperti kejadian apa-apa, masih utuh mulus. Biasanya kalau terapung 1 malam kan badan besar mas ya. Biasanya itu masih mulus, seperti rohnya itu diambil penjaga itu mas. Itu selama 1 minggu di es ya? Ya, Itu diadain tahlilan mas? Kata mas? ya itu tahlilan cuma 1 kali aja mas. Kali. Cuma 1 kali yang penemuan pagi-pagi, malamnya ditahlilin cuma 1 kali aja. Namanya juga itu ikut perahu kan, kadang yang orang 35, 34, ada yang sholat cuma 1 orang 2 orang mas. Iya kan ikut sholat. Itu dimasukin freezer ya? Itu bungkus pakai apa mas? Ya itu dibungkus seperti ikan mas, pakai plastik aja. Gak pakai sarung? Pakai plastik, tapi kan plastik yang sudah tersedia buat mayat-mayat itu, plastik besar itu. Berarti mungkin tekelnya udah tahu mas? Ya tekong mungkin udah tahu, karena kan itu seperti tiap tahun kalau berangkat bawa mayat itu sepertinya udah tahu. Itu bawa mayat itu khusus kapal itu atau ada yang lain mas? Ya, ada yang lain tuh. Ya kan mayat cuma 1 orang di freezer itu, diantar perahu lain, diikutin perjalanan mau pulang lah itu. Seperti buat tumbal ya, seperti buat tumbal. Terus masa pulang ditanyain keluarga mas? Ya saya ditanyain, tapi kan saya jawab apa adanya. Kalau saya gini bu, anak sampean ki melu perahu kuwi tengah wengi dijak kerajaan kuwi bu, melu kereta kencana, tapi kan wis nglarang kono aja melu, tapi manggon melu bae karang kanca, karang anak sampean wis ora betah bikin bali bu, kuwi. Kisaran berapa itu mas dulu mas? Apanya? Kisaran berapa orangnya? Orangnya dulu udah ya seperti kira-kira umur 27 mas. 27, udah dewasa ya? Udah dewasa. Saya masih kecil dulu itu. Udah tuaan teman saya. Pabrikannya orang Pekalongan semua atau campur mas? Itu ada yang dari Pemalang mas. Pemalang. Iya. Itu tahun berapa mas? Kira-kira tahun 2022. 2022. Kira-kira 2022 apa 2021 lah. 2 tahun ya? Ya. 2 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu lah. Tuh. Dari Perkas Lamaran 10 hari di tengah ada kereta kencana ya? Tapi pas betul ya ratunya itu di kereta kencana atau di belakang dari ikut ngambil temennya jenengan mas? Itu kalau ratunya itu di belakangnya itu keretanya itu kudanya. Ya, kudanya itu ada 2, warnanya putih-putih semua. Itu ratunya pakainya seperti di lukisan-lukisan itu kan mas?
Ya seperti di lukisan itu, seperti itu warnanya hijau, selendangnya yang dipakai itu warnanya hijau, dan ya berapa macam, ada yang putih seperti di lukisan itu. Tapi ini maaf ya, Ya, sebelumnya Mas, ini ratunya ratu beliau Dewlanjar atau lain Mas? kalau itu saya nggak tahu Mas. Kalau itu kurang tahu, kalau itu Ratu Lanjar, Ratu apa, saya kurang tahu itu Mas. Saya Biasanya kan teman-teman masih nanya atau ya, dari orang lain itu tiap tahun kan katanya ada orang yang meninggal tuh jadikan tumbal ya. ya, Itu dari sosoknya itu kan dari Selamaran otomatis kan penguasa lah utara Selamaran kan Ibu Ratu Delanjar atau sosok lain Mas itu yang mereka tahu dari sekitaran ABK yang lain. ya kalau ABK itu ya lihatnya cuma satu orang dua orang yang lihatin sosok itu, tapi kan kalau saya yang sering dilihatin itu dan teman saya. Itu sosoknya sama seperti yang pertama Mas waktu berangkat di Muara Baru Jakarta itu. Beda Mas, Beda, beda, pakai selendangnya beda-beda. beda-beda. Iya, Ratunya juga beda ya. beda, seperti beda. Setelah temannya meninggal ya Mas ya, Ya, dimasukin ke es ya selama 7 hari itu ada kejadian apa aja Mas? ya sosok ratunya itu muncul, tapi munculnya yang lihatin cuma saya sama tekongnya. Lihatin tekonya juga melihat. Juga lihat, ya dia seperti dia itu minta sajen apa Mas, buat bunga-bunga apa ayam bakar itu buat di situ. Tekongnya itu dilihatin itu langsung takut, ya besok telepon itu sopek perahu cilik, mau kecil buat cari ayam lah, buat panggang, buat itu sajen, dan bunga-bunga kelapa muda itu yang hijau. Setelah dibikin sajian itu, besoknya itu ikan dapat banyak banyak terus Mas. Ikan banyak terus, ya ABK kan pada senang, walaupun yang kemarin ada yang meninggal itu ikan dapat banyak terus. Bahkan sudah temennya sudah mati, ngapain tak sajian Mas dilakuin Mas? Ya kan belum, secara itu belum komplit Mas. Tidak. Cara minta sajiannya ngomong-ngomong seperti itu? Ya seperti itu, tekongnya yang melihat sendiri itu. Tekong yang lihat, saya pun juga melihat. Dia itu, ratunya itu minta sajian seperti bunga-bunga apa, 7 rupa apa, sama ayam. Ayam itu ayam yang dia mau, ayam cemani yang warna hitam Mas. Itu diturutin semua. Itu udah kembali ke tengah lagi, kerjanya itu banyak, dapat ikan banyak terus tuh selama finish itu. Tuh Berarti halong ya Mas ya? halong itu, kalau perahu itu halong karena kan udah ada yang meninggal satu itu. Itu saya tiap malam nggak berani mancing lagi saat malam-malam gitu. Seperti kejadian yang kemarin itu, saya udah takut saya mancing tengah malam. Berarti selama Mas nggak tahu kan temennya udah meninggal nih, itu lagi ngidin Mas di rumah atau di kapal itu? Ya saya dimimpiin itu, teman saya yang meninggal itu udah pulang ke rumah, tapi udah pulang ke rumah saya dimimpiin dia itu teriak-teriak minta tolong, dimimpiin minta tolong terus tiap hampir 1 minggu saya di rumah itu dimimpiin teman saya yang ikut itu, dia seperti minta tolong itu Mas. Lihatnya di mana Mas? Mimpinya itu lihat di dalam istana atau di alam gaib itu? Itu saya ngimpinya di alam gaibnya itu Mas. Dia itu seperti diikat di sana Mas. Diikat seperti diikat di sana, bukan dijadikan apa-apa, enggak, diikat. Tak tolong. Ya minta tolong seperti diikat itu.
Terus setelah mimpi temennya Diket minta tolong, masa tanya nggak di tokoh masyarakat, di Kiai atau Gus itu? Mana? Iya, saya cerita sama Gusnya itu Hmm. gini-gini, Gus, teman saya dulu ikut perahu, ikut seperti perahu, mati di perahu tuh dia, tapi saya tiap malam itu Mas dimimpiin itu gimana Gus, saya tanya gitu. Dia kalau Gus kan lebih pintar dari saya, dia lihat itu dibacain apa, oh teman kamu ternyata dijadikan budak di sana, bukan buat kerja, diikat di sana di seperti tiang-tiang itu, tapi kan yang diikat bukan cuma satu orang, banyak Mas, Banyak. banyak Masa lihat mimpi itu banyak banyak orang-orang, tapi orang yang diikat itu ABK semua. Berarti ini persis jadikan juga Mas. Iya persis, kira-kira gitu. Yang minta tolong itu bukan satu orang, banyak gitu. Ada penjaganya Mas pas waktu Diket Mas. Pasti ada Mas, Ada. Sosoknya ada gimana Mas? sosoknya itu seperti ular itu Mas, Ular. ular. Oh ya, ini mungkin dari bangsa Ratu Nyibloro Mas, ini bukan Ratu Dirlanjir. Ya Jadi mungkin. Mas saya mimpi lihat temennya Diket dan banyak orang Diket, semua itu ABK ya. Ya ABK semua Dan itu, juga penjaganya ular. ular semua, ular besar-besar itu kalau itu. Ini mungkin dari Ratu Nyibloro Mas. Nah mungkin. Ratu Dirlanjir. Tapi Mas saya lihat nah, sosok beliau itu hijau Mas. Hijau, Hijau ya. Ada mahkotanya Mas. pakai mahkota emas semua Terus mahkotanya. yang pakai pegang kuda itu ya, Ya, kudanya itu ada berapa Mas kudanya Mas? kudanya itu ada 3 Mas. Ada 3. Ya, Itu yang pegang kuda itu cowok. cowok itu seperti kernetnya supirnya lah. Kudanya ya. Ya itu cowok tapi seperti di film-film itu, ya karena namanya juga kerajaan, pasti pakai mahkota juga supirnya itu. Terus yang nyemput temennya itu panjangnya Bang. Ya itu kalau yang nyebut teman saya itu cewek-cewek semua. Cewek, dayang. Dayang-dayangnya. Terus pas waktu temennya naik ya, selain Ya, di atas lenjang ya, itu hilang secara spontan atau nyemplung di laut Mas? itu naik itu gitu secara hilang spontan Mas. Udah naik keretanya itu langsung hilang, saya pun kejar, saya nggak nyampe. Habis itu saya naik ke atas, bangunin teman-teman saya semua buat cari teman saya yang ikut itu nyemplung apa gimana. Udah hilang spontan itu Mas. Nah Masa kok nggak langsung lari terus pegang temennya mau dibawa ke kereta kencana? Saya tuh sepertinya dipegangin, saya mau injakan kaki yang melangkah itu nggak bisa Mas, Nggak bisa. nggak bisa. Kayak di Pegangin itu si kaki saya tuh mau melangkah ke depan tuh udah nggak bisa, seperti dipegangin. Tapi Masa lihat nggak pegangin Pak? Ya saya nggak merasa kan, tapi nggak bisa langkah. Saya mau tolong, mau narik itu supaya tidak naik tuh saya, tapi nggak bisa mau tapi kan saya udah ngingetan dari jauh, jangan ikut, di sini aja. Enggak, teman saya dulu bilang enggak, saya mau pulang aja, saya di sini nggak betah. Ya silahkan, tapi kan saya mau melangkahkan kaki buat tarik teman saya nggak bisa, seperti ada yang megang dari belakang apa, nggak bisa. Jaraknya berapa meter Mas dari Mas mancing sama temennya mau dibawa itu? Kira-kira 7 meter Mas. 7 meter ya, lumayan jauh ya. Mana ya, Berarti Masa di belakang atau di depan nih? di samping Mas, Samping. samping. Temennya itu di depan. Ya, saya kan di kepalanya, kalau teman saya kan di belakang tempat buat masak itu. Kejadian sangat tragis ya Mas. Ya, Ini mungkin bukan sosok Dirlanjir Mas, tapi ini Blorong ya. ya mungkin. Bisa beda-beda wujud, nyamar itu kan. Pakaiannya persis seperti Dirlanjir Mas. Ya persis ya. Tapi di lukisan-lukisan itu Seperti di lukisan itu warnanya gitu-gitu semua, tapi saya nggak mau nyebutin siapa ratunya, saya nanti teringat lagi tuh. Begitu kejadian itulah, besoknya lagi
itu pasang jaring itu dapat ikan banyak itu. Along ya mas. Along seperti Ada, along. Masa pas waktu pulang ditanya keluarga gitu, tapi Iya. nggak dimarahin mas. Enggak, Nggak, ya. kan sudah saksi sudah banyak. Inilah cerita dari Mas Aska ya. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa diambil pelajaran kita semua ya. Yang namanya ABK itu pasti kejadian Ada ya. keluarga yang namanya di tengah laut ya. Barangkali ada pesan nanti mas buat teman-teman yang selama mas jadi ABK kapal. Ya semua teman-teman saya kalau bisa jangan ikut ABK lah, itu bahaya. Lebih baik kerja di darat sebisa-bisanya. Kalau ikut ABK itu ya yang senang-senang, tapi yang susah-susah semua. Kalau yang senang itu pulang banyak duit, kalau yang susah nggak dapat apa-apa ya banyak mas. Saya dulu kan ikut itu tergiur sama teman saya, dapat duit banyak, saya tergiur. Kadang kan yang berangkat pertama itu saya sudah kapok nggak mau ikut, tapi kan saya sudah ditawarin lagi, tergiur sama uangnya. Kontraknya pun nggak lama, cuma 2 bulan, tergiur. Tapi buat teman-teman saya kalau bisa jangan ikut lah, lebih baik kerja di rumah, kerja apa aja, apa ambil sampah apa-apa. Masnya udah trauma nih mas Ya udah trauma banget saya, itu dua kali ikut tapi seperti dihantuin terus kok. Tapi sekarang masih diantui sama beliau mas salah satu itu mas. Ya mungkin habis saya cerita ini mungkin saya akan ngimpin mungkin. Setelah ini Ya mungkin ya. karena kan saya mengingatkan masa lalu itu, mungkin ntar malam saya tidur gelisah nggak tahu ini. Nah, kira-kira janganlah, saya nggak mau diganggu lagi ya. Makasih ya mas udah cerita Iya. semuanya dari pengalaman jenengan ya. Kesimpulan dari cerita Mas Aska ya, ini saya luruskan ya, dari pemberangkatan dari awal pas waktu di Muara Baru ya, itu juga ada kerajaan dari laut selatan mas ya, selatan, arahnya selatan mas ya, selatan itu ada juga kerajaan gaib ya, mungkin dari Ratu Bangsa Gaib, tapi bukan dari Dewi Lanjar atau Nyi Roro Kidul, bukan, ini dari makhluk siluman. Yang kedua dari pemberangkatan dari lamaran ya mas ya. Yang kedua dari selamaran, ini temannya juga ikut dari kerajaan mereka, ini adalah sosok siluman Nyi Blorong, siluman ular ya, Ibu Ratu Nyi Blorong, bukan Dewi Lanjar. Ini saya luruskan, saya bicara segini saya nggak enak dari penguasa Laut Utara selamaran. Saya asli dari orang Pekalongan, dan saya luruskan, dia bukan Dewi Lanjar tapi adalah sosok siluman ular Nyi Blorong. Mas juga pas waktu di hutan melihat sosok siluman ular ya mas ya? Siluman ular ya, bukan Nyi Roro Kidul atau bukan Dewi Lanjar tapi adalah Nyi Blorong. Ini ada juga kereta, terus ada dayang-dayang lainnya mas ya. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, dan bagi teman-teman yang misteri jangan sampai ikut kapal ya. Masnya juga ada kapal ya mas, trauma ya. Semoga temannya mas tenang di alam sana ya mas ya. Semoga. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat, istighfar, dan jangan lupa sholat waktu jangan kita tinggalkan, itu sudah kewajiban umat manusia, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan berkah dan berkah dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Bila ada salah kata dengan saya Gus Mipin dan Mas Aska mohon dimaafkan. Minal wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri antara dan tiada mereka ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mas.